Assalamualaikum, Shalom geng. guys. Assalamualaikum. Shalom guys. Salam, salam. Shalom, shalom. Noel bantu Shalom sapa semuanya, dong. shalom teman-teman Yehud. Shalom teman-teman yang Aku tergabung temannya melalui live streaming Komsel kita. Dan kita percaya teman-teman yang ikut sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan bahkan kita semua yang ada di sini. Mantap sekali. Salah fokus, Wud, sama musiknya, Wud. Jadi teman-teman yang nonton mengikuti melalui live streaming, selamat mengikuti Komsel ini. Yuhu. Salam dari Mantap. kami semua. Jadi apa? Welcome. Salam apa dong? Welcome. Salam. Salam 45. Anjir. Mantap. Oke. Di sini ini kita bakal ngebahas nih, gengs, tentang bedanya nih antara teman sama sahabat. Tentang Pilos sama Hetairos. Bedanya teman sama sahabat. Sahabat sama teman. Nah, kira-kira apa ya lagu yang enak ya? Yang pas buat masukin. Ada saran gak nih dari teman-teman? Tadi Jan gimana Jan? Ada saran gak Jan? Itu yang refnya kau sahabatku. Kau Lagunya saudara. selalu ini ya. Niko nggak bisa masuk kenapa tuh? Tulisannya gimana, Niko? Niko tulisannya gimana? Kalau dia nggak bisa masuk kenapa? Lagu Batak gitu ya, Wud. Nih. Hari ini ku rasa bahagia ya. Coba. Iya. Iya yang si Niko yang passwordnya Komsel yuk. Iya. Niko nggak bisa masuknya gimana? Tulisannya apa? Bentar. Kita nunggu Niko ya, gengs. Cia gimana nih, Cia? Kok Cia off cam? Kak Dewi. Ya, kenapa lo ya? Kalau Kak Dewi sekarang masih WFA atau gimana? Enggak, udah WFO. Udah WFO? Semenjak yang tanggal 16 atau apa? Udah dari bulan Juli, pertengahan Juli. Pertengahan Juli udah langsung WFO ya, Kak? Oh. Hah? Masuk dari link aja, Wud. Coba, Wud.
Restart aja laptopnya. Kalau nggak bisa. Bukan gitu sih. Ntar ya, gengs. Bener kok. Kok nggak bisa masuk ya? Delapan 4781 1733. Passwordnya Komsel yuk. Ntar ya, gengs. Hud, udah push up belum lu, Hud? Push up mulu nih ya Hud nih. Kok ya Hud? Raples nih. Ya udahlah, gantilah sit up lah. Sit up belum, Hud? Kok jadi sit up? Ah, masa push up salah, sit up salah. Ya udah pull up belum, Hud? Sumpah Raples bener-bener ini Raples. Push up mulu. Sesekali lah. Gimana Ples? Udah sehat Ples? Sehat nggak Ples? Agak sehat, masih pegel kaki. Oh ya mantap. Sedih, udah 17 km nggak bisa masuk istana negara. Raples itu umur berapa Ples? Ditanyain Pero. Ples, umurnya berapa Ples? Udah di chat ya, yang nanya. Udah di chat dong. Kenapa nggak kasih tahu Ples langsung? Ntar ketahuan mudanya. Muda dong. Sumpah, rasanya kita udah tua banget ya. Yoi. Anak-anak di sini gitu. Yang Oh, berapa? lihat Raffles anak-anak. 15. Buset dah. Tuh masa-masa suram itu Kak, umur itu Kak. Oh, 16 lah ya, 16. Duh. Jadi malu nyebutnya. Tapi kamu udah makan, gak usah makan dulu lah. 02 dibalik Kak, umurnya itu Kak. Aduh, ini laptopnya kenapa ya? Keluar masuk mulu nih, iya nih. Mungkin laptopnya Laperwell. Minta ganti tuh. Iya nih. Nih bentar ya. Nih. Dia baru on lagi nih. Tuh. Dia baru nyala lagi. Tahu. Dia ngambek kali gara-gara off cam mulu, makanya on cam dong. Bentar ya. Gini deh. Gimana caranya ya? Maaf sumpah. Maaf banget ya teman-teman. Jadinya kayak gini. Maaf banget ya. Gak apa-apa. Cia Ini kabar rumahnya masuk. di mana, Cia? Aku di Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Nggak, kok aku kayak pernah lihat mukanya Cia ya. Enggak ini.
Nggak asing ya, Iya Kak? ya. Iya, nggak asing bener. Iya kan, Wel pertama lihat aku juga bilangnya gitu. Iya benar. Dikira anak Priok lu. Apa? Iya. Dikira anak Priok. Priok tuh di mana? Jakarta lah, Jakarta Utara. Cia, kamu beneran anak Pekanbaru, Cia? Hah? Kamu beneran anak Pekanbaru? Iya, dari lahir, aku lahir besar di Pekanbaru, nggak pernah kemana-mana. Mukanya Cia mirip Kok adik kelas bahasanya waktu di- nggak Melayu gitu? Ya beda dong. Tapi ini kayak Batak deh ya. Enggak. Aku beda-beda aksennya. Kalau misalnya sama temen ya agak-agak campur Minang, guys. Tenang. Tapi ini kayak Batak loh. Kan Cia emang Batak, Raffles. Aku emang Batak. Astagfirullah. Nggak tahu. Batak tapi di Pekanbaru. Pekanbaru, Pekan Lama ada nggak sih ya? Pekan Lama. Akademi, aku nggak pernah keluar rumah. Kayak nongkrong sama temen tuh aku nggak pernah. Hahaha. Oke. HP standby aja lah ya. Takutnya ini pas lagi mulai DC. Kita langsung mulai ya, gengs. Hari ini temanya itu teman dan sahabat. Temanya itu ya. Nah, ya udah boleh munculin dong ya liriknya. Hari ini kurasa bahagia. Kita langsung mulai ya teman-teman. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
kita sikap berdoa, siapkan hati kita untuk Tuhan, menyambut kehadirannya. Selamat malam Bapak, terima kasih karena kebaikan-Mu ya Tuhan, kami bisa berkumpul ya Bapak, walaupun virtual ya Tuhan, tidak bisa bertatap muka atau dengan lain-lain Tuhan secara offline, tapi kami yakin dan percaya Bapak, Engkau menyertai kami ya Bapak. Ya Tuhan, berkati pikiran kami, hati kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi penuntun Tuhan untuk teman-teman kami, Bapak, untuk sahabat kami, Bapak. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin memulai komsel kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati ya Bapak, Engkau yang pimpin ya Tuhan, setiap kami ya Bapak. Begitu pula dengan teman kami ya Tuhan, yang akan sharing ya Bapak tentang firman-Mu ya Bapak, kiranya firman-Mu menjadi teladan bagi kami ya Bapak, supaya kami bisa mengikuti ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Kenapa nggak ada suaranya nggak sih? Manuel nggak ada suara. Tes. Oke, Udah. mantap. Nih, kemarin kan kita udah ngebahas nih tentang gimana obrolan yang kita ngobrol pas bareng sama teman kita itu bakal punya dampak besar buat kita. Karena pas kita ngebahas tentang teman, ia adalah orang yang bareng sama kita. Ia adalah orang yang ngobrol sama kita. Nah, sekarang coba deh, kalau misalnya kita pengen rinciin lagi. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa kok nih, Kak. Sekarang coba deh kita pengen kerinciin lagi nih. Kalau kita pengen bilang tentang friend, itu ada teman, ada juga sahabat. Nah, sebelum lebih lanjut, boleh ini dong, minta pendapat dari teman-teman. Apa sih bedanya teman sama sahabat? Kalau dari Cia gimana nih, Cia? Sudah Promotor ketebak ya? bakal aku sih. Ketebak banget. Ayo, Kalau dari Cia gimana? dari aku ya, bentar-bentar. Kalau teman, ya kayak nggak deket gitu, tapi berinteraksi. Maksudnya ngomong iya, masih bareng. Cuman yang nggak terlalu deket, maksudnya dia nggak terlalu tahu apapun yang kita jalanin gitu loh. Misalnya kita ada masalah, kita nggak terlalu ngobrol ke dia gitu loh, Kak. Tapi kalau sahabat tuh kayak tempat kita nyurahin semuanya gitu. Kita sedih, senang, pengen bilang apa, kesel, itu tuh baru kita bilang ke dia. Maksudnya kalau sahabat tuh kita kayak lebih percaya sama dia gitu loh. Gitu. Mantap. Kan Kak Vero iya. Kalau teman gimana? Versi low levelnya gitu ya? Yang nggak dekat itunya kan? Keterbalikan dari yang Cia bilang kan maksudnya? Berarti kalau teman. Ya. Maksudnya iya nggak terlalu deket. Jadi kayak ya jalan doang. Maksudnya kenal, tapi deket mungkin udah kenal lama. Tapi kadang ya Kak, kalau aku nih ya, walaupun udah kenal lama tuh kadang ngerasa nggak srek jadi sahabat. Jadi ya ngobrol secukupnya gitu loh. Tapi masih menjalin hubungan, cuman gak terlalu deket. Mantap. Kalau dari Demi gimana nih? Dari Demi? Sama kayak Cia. Gimana nih? Samanya di mananya? Ya gitu, cuma kenal doang gitu, tapi jarang main, jarang ketemu. Sip. Kalau Kak Dewi gimana, Kak Dewi? Kedengeran kan ya? Ya, masuk. Kalau teman sebenarnya secara garis besarnya sama sih ya, emang gitu. Maksudnya bukan tempat yang kita sering curhatin. Kalau sahabat kan kita sering berbagi sama sahabat gitu. Maksudnya berbagi pengalaman, berbagi kisah. Mau sedih, suka, duka, segala macam tuh sama sahabat. Kalau sama temen ya gitu doang sih. Maksudnya nggak terlalu deket. Komunikasi sebenarnya kata Cia secukupnya aja. Kayak gitu sih.
kalau aku. Mantap. Jelas nih, Kak Dewi memperjelas lagi ya, Kak. Jadi jelas lagi nih, antara perbedaan antara sahabat sama temen. Di sini singkat aja ya, aku pengen ngebawanya. Kalau sahabat itu, ya dia yang dekat sama kita kan, berarti bisa dibilang gitu gak sih? Dia yang pengen nerima, berusaha buat terima kita apa adanya juga. Temen, obrolan kita. Teman, tukar pikiran kita. Itu sahabat. Kalau teman lebih sekedar ya udah dia bareng sama kita doang. Dia sekedar memenuhin kebutuhan kita gitu. Dan kalau misalnya ada keperluan ya sekedar keperluan itu doang. Kira-kira kan pada jawabnya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita perhatiin lagi nih teman-teman. Kita beruntung banget kalau ada di Indonesia. Karena kalau di Indonesia itu bisa kelihatan jelas gitu. Perbedaan antara teman sama sahabat. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di bahasa Inggris, itu lebih susah ngelihatnya. Karena seringkali di bahasa Inggris nih, kalau di bahasa Inggris, teman sama sahabat itu pakai kata yang sama, friend juga. Kalau misalnya pengen pakai kata sahabat, lebih ke bestie, best friend, atau true friend, teman dekat gitu, teman yang sesungguhnya. Agak sedikit abstrak gitu. Tapi kalau misalnya kita ada di Indonesia, kita ada di Melayu ya, itu benar-benar kelihatan jelas kan perbedaan antara teman sama sahabat. Dari katanya aja udah beda, dan kita masing-masing dari kita udah bisa ngelihat nih bedanya antara teman sama sahabat. Nah, kalau misalnya nih teman-teman kita di sini kita di sini bareng-bareng kan, kita pengen belajar firman, kita pengen belajar kebenaran firman. Nah, berarti kita juga mesti ngelihat nih perbedaan antara teman dan sahabat bukan cuman dari sisi bahasa Indonesia doang, tapi kita bisa ngelihat ini dari sisi Alkitab gitu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman, kenapa sih seringkali kita tuh susah ya ngebedain ya antara teman sama sahabat? Karena kita nggak ngerti, kita nggak tahu perbedaan secara mendetailnya. Teman itu batasnya di mana, sahabat itu batasnya di mana. Jadi seringkali kita bingung, ini teman atau sahabat ya? Seringkali kita suka ngebingungin itu. Dia teman atau sahabat sih? Sahabat, yang definisi sahabat itu kayak gimana sih? Gue bisa nyebut dia sahabat itu pas kondisinya kayak gimana? Dan bermacam-macam. Kita baru bisa mulai menilai, kita baru bisa mulai ngelihat tentang sahabat itu atau teman kalau ada batasannya. Kalau ada, bukan batasan sih, kalau ada tolak ukur yang jelas buat ngeliat, oh ini teman nih, ini kita bisa anggap sebagai teman. Oh ini sahabat nih, orang yang lebih dari teman. Di bahasa Inggris, sahabat kan pakai kata best friend atau true friend, teman yang sesungguhnya, atau friend yang udah next level gitu kalau di bahasa Inggris. Sedangkan kalau di Alkitab gimana sih penggunaannya? Nah, sekarang nih di sini kita coba deh teman-teman, kita buka di Matius 26 ayat 47 sampai 50. Matius 26 ayat 47 sampai 50. Boleh tolong dong, Yehuds? Oke. Matius 26 ayat 47 sampai 50. Boleh dong, Niko bisa baca nggak kalau ini muncul nggak? Bisa. Dari 47 sampai 50 ya? Semuanya. Iya.
Oke. Matius 26 ayat 47 sampai 50. Waktu Yesus masih berbicara dengan datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia berserobongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tuan-tuan bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkal pada dia. Dan segera ia maju, mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih teman-teman. Di Matius 26 ayat 50. Tuhan Yesus ngomong ke tadi siapa? Orang yang mengkhianati Tuhan Yesus? Ke Yudas. Tuhan Yesus ngomong ke dia, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Nah, sebelum kita lanjut, coba deh teman-teman, kita buka lagi di ayat Yohanes. Kalau misalnya kita buka di, tunggu ya, aku lupa pasang ayatnya di sini. Lukas 12 ayat 4. Hai sahabat, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini salah satu contoh ayatnya ya yang dipakai. Kalau misalnya kita ngelihat nih teman-teman, kita ngelihat antara kita ngelihat di sini ada perbedaan nih teman-teman. Bagaimana Tuhan Yesus memanggil seseorang? Bagaimana Tuhan Yesus memanggil seseorang? Nah, ketika kita lihat nih, ketika kita melihat, ketika kita memperhatikan lebih dalam, ketika kita memperhatikan lebih detail, Tuhan Yesus itu adalah orang yang sangat bijak gitu. Karena apa? Dia itu bijak bukan cuma sekedar pengajarannya doang. Bukan sekedar dia mengajar dan dia mencontohkannya juga. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata gitu, semua yang dikatakannya itu tepat gitu. Semua yang dikatakannya itu benar-benar sesuai dengan maksud dan arti dari kata itu sendiri. Nah, contohnya begini. Pada biasanya, udah ya, makasih ya. Biasanya Tuhan Yesus kalau memanggil murid-muridnya itu dengan kata sahabat. Hai sahabatku, hai sahabatku, hai sahabatku. Tuhan Yesus biasa memanggil seseorang dengan kata sahabat. Orang yang terus berjalan dengan dia. Ke-12 muridnya biasa dia panggil dengan kata sahabat. Nah, biasa dipanggil dengan kata sahabat. Tapi ketika ada Yudas yang berkhianat, Yudas nggak lagi dipanggil sebagai sahabat. Yudas dipanggil sebagai teman. Hai teman, untuk itukah engkau datang? Nah, kita mesti lihat nih teman-teman. Kalau di sini ada perbedaan di mana ketika Tuhan Yesus memanggil teman dan di mana ketika Tuhan Yesus memanggil sahabat. Kalau misalnya kita ngelihat di dalam bahasa aslinya, itu kita memakai, kalau misalnya kita ngelihat di bahasa aslinya, sahabat itu dari kata pilos. Hai sahabat, pilos. Hai sahabat, hai pilos. Nah, pilos itu merupakan akar kata, pilos ya, P-H-I-L-O-S. Pilos itu merupakan akar kata dari pilia. Merupakan akar kata dari pilia. Teman-teman di sini tahu nggak pilia itu apa?
Ayo, ada yang tahu nggak philia itu apa sih sebenarnya? Kasih. Kasih, ya mantep nih. Kasih apa? Keren Jan. Sesama. Ya, kasih sesama. Kasih kasih persahabatan. Ini bicara tentang kasih persahabatan. Jadi ketika bilang sahabat, hai sahabat, itu bicara tentang kasih persahabatan. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat nih di persahabatan ya, kalau dalam tensis lain itu jadi Philadelphia, kasih persaudaraan. Nah, philia itu kasih persahabatan. Phileo itu kata kerjanya. Nah, teman-teman, philia atau kasih persahabatan itu muncul dari mana? Dari kesamaan minat. Dari kesamaan minat. Sahabat itu muncul dari mana? Dari kesamaan minat. Dari perasaan yang menerbitkan rasa kita. Itu sahabat. Philia itu memiliki kesamaan minat. Dan secara mendalam menerbitkan rasa kita. Itu sahabat. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Lo punya gue. Apa yang gue punya itu punya lo. Apa yang lo punya itu punya gue. Pada umumnya ini adalah kasih persahabatan. Kasih dimana kita berusaha untuk memberi apa yang kita punya kepada seseorang. Dan tentunya dengan timbal baliknya juga kepada kita. Dimana kita saling memenuhi antara apa yang kita butuhi dan apa yang orang itu butuhi. Baik itu barang, baik itu perhatian, baik itu hal-hal lain, teman-teman. Yang udah kita bahas dari beberapa minggu sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang philia, kita bicara tentang persahabatan, ini nggak memikirkan tentang keinginan kita pribadi gitu. Bukan hanya philia itu nggak memikirkan keinginan pribadi, yang nggak menuntut keinginan kita pribadi untuk kita semua. Tapi philia itu berbicara tentang keinginan kita ketika kita bersama dengan orang lain, kita pengen memberi ke orang lain. Itu philia. Muncul rasa dalam diri untuk memberi. Dan kasih ketika kita pengen memberi itu adalah kasih philia, kasih persahabatan. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di sini, kasih persahabatan ini bicara tentang tukar pikiran. Persahabatan atau seorang sahabat itu adalah dia yang bertukar pikiran dengan kita. Bertukar pikiran itu pas kapan sebenarnya? Bertukar pikiran adalah waktu di mana kita mencurahkan isi hati kita, teman-teman. Ketika kita curhat, itu sebenarnya ketika kita sedang bertukar pikiran. Kalau misalnya kita tukar pikiran, tukar pikir. Kalau kita lihat dari sini, kan udah jelas ya. Tukar pikiran itu maksudnya apa? Ada yang masuk ke dalam otak kita, dan ada yang masuk ke dalam otak teman kita. Dalam pengertian, ada paham, ada kebenaran yang masuk ke dalam diri kita, dan ada paham, ada informasi yang masuk ke dalam teman kita. Dan kalau misalnya ada pertukaran pikiran, ada pertukaran informasi, ada obrolan dari hati ke hati, itu yang baru bisa disebut sebagai sahabat. Jadi sahabat adalah ia yang bersama dengan kita, yang ada tukar pikiran, dan ada obrolan dari hati ke hati. Itu sahabat. Kalau misalnya belum ada obrolan dari hati ke hati, belum ada tukar pikiran, baru sekedar basa-basi doang, itu belum jadi sahabat. Itu baru teman sebenarnya. Karena sahabat adalah dia yang dimana ada tukar pikiran. Tukar pikiran itu nggak cuma sekedar, kalau misalnya nih guru ngajar di depan kelas. Itu guru sedang mentransfer informasi ke dalam kita. Guru sedang mentransfer informasi ke dalam kita. Tapi nggak ada balikannya dari kita ke guru itu. Oh, itu nggak bisa dibilang sahabat. Nah, ada juga teman-teman.
Kalau misalnya kita bilang sahabat, teman, misalnya kalau misalnya kita pakai kata teman ya, teman yang terus bareng sama kita, tapi dia nggak bertukar pikiran. Bertukar pikiran itu dari mana? Asalnya itu dari mana bertukar pikiran? Bertukar pikiran itu berasal dari obrolan hati ke hati. Itu bertukar pikiran. Nah, obrolan dari hati ke hati itu yang mempengaruhi isi jiwa kita. Itu yang mempengaruhi isi hati kita. Nah, sedangkan teman-teman, kalau misalnya kita perlu memahami ya, sedangkan kalau misalnya teman atau sahabat yang berdekat sama kita, itu adalah dia yang nggak benar, itu dia yang nggak kenal dengan kebenaran. Ketika kita ngasih tahu nih, ketika kita curhat, yang tukar pikiran dengan kita tuh gimana jadinya? Yang informasi masuk ke dalam diri kita tuh gimana? Ketika kita curhat, terus abis itu informasi yang dia kasih ke kita, ketika dia dengerin kita, terus dia ngasih saran ke kita, ketika sarannya nggak tepat sesuai dengan kebenaran firman, itu bakal ngebuat kita ngelakuin tindakan yang salah. Dan yang jadi permasalahannya adalah, kalau tindakan yang kita lakuin itu berdampak besar buat kita, baik itu buat itu 1 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan. Masing-masing dari keputusan yang kita ambil itu berasal dari sahabat kita sebenarnya, bukan dari teman, dari sahabat kita, dari lingkungan kita. Apabila kita nggak memperhatikan informasi yang masuk ke dalam diri kita, atau kita curhatnya ke siapa sih? Kalau kita nggak memperhatikan ini, kalau kita nggak memperhatikan kita kalau curhat itu ke siapa sih? Ini yang bakal jadi masalah buat kita ke depannya. Ini yang bakal jadi masalah, apakah kita nanti layak gak buat bersama dengan Tuhan Yesus di kekekalan nanti. Nah, di situ bicara tentang philos. Oke Kak, oke Niko. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang hetairos, kalau kita bicara tentang kalau kita bicara tentang teman, ini lebih ke hubungan pendamping tanpa adanya rasa kita. Teman itu nggak bicara tentang hubungan yang dekat. Hetairos ini nggak berbicara tentang hubungan yang dekat. Teman atau hetairos ini berbicara tentang seseorang yang bersama dengan kita berdasarkan asas kepentingan. Itu adalah teman. Teman yang bersama dengan kita atau seseorang yang kita anggap sebagai teman adalah dia yang bersama dengan kita atas dasar kepentingan. Itu adalah teman. Bukan seseorang yang bicara dari hati ke hati. Nah, jadi dari sini kita udah bisa ngelihat secara jelas siapa itu teman kita, siapa itu sahabat kita. Kalau bicara tentang teman, ia adalah seseorang yang menjadi pendamping kita tanpa adanya rasa ingin memiliki. Tanpa bicara tentang hubungan yang dekat, yang hanya sekedar asas kepentingan saja. Sedangkan kalau kita bicara tentang philia, itu bicara tentang kepemilikan sebenarnya. Berbicara tentang perasaan menerbitkan rasa kita. Perasaan yang munculin dalam diri kita, pertemanan yang munculin dalam diri kita, hubungan yang muncul dalam diri kita, dan bakal ngebuat kita ingin memberi ke orang itu. Itu philia, itu sahabat. Nah, jadi teman-teman, kalau bicara tentang sahabat, sahabat itu nggak cuma bicara tentang sahabat doang. Nggak cuma bicara tentang hubungan doang sebenarnya. Lebih dari itu. Sahabat adalah penentu kekekalan kita. Sahabat adalah penentu kekekalan kita. Karena ketika kita bersahabat, ketika kita memiliki orang untuk bertukar pikiran dengan kita, dan untuk merasakan perasaan yang sama dengan kita, atau bahasa gampangnya,
untuk teman curhat kita, itu dia bakal menjadi penentu buat kita. Apakah kita bakal bersama dengan Tuhan Yesus? Kita bakalan berjalan bersama Tuhan Yesus atau enggak buat kedepannya. Teman akan mempengaruhi. Dengan siapa kita cerita, itu bakal mempengaruhi siapa kita ke depannya. Kita perlu memperhatikan hal ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman, kata hetairos atau teman, kata teman ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyapa Yudas di Taman Getsemani ketika ia mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, kita perlu mempertanyakan teman-teman, apakah kita adalah orang yang berteman dengan Tuhan Yesus atau enggak? Orang yang bersahabat dengan Tuhan Yesus atau enggak? Bersahabat itu nggak cuma bicara tentang persahabatan antara manusia doang. Kita juga harus memiliki hubungan, kita juga harus menjalin hubungan dengan Tuhan Sang Pencipta. Karena kenapa? Sahabat itu tukar pikiran. Ada informasi yang masuk ke dalam diri kita, ada informasi yang kita kasih ke Tuhan. Maksudnya itu gimana? Sama kayak teman-teman gitu. Sama kayak kita semua ya. Kalau misalnya kita curhat gitu, kita curhat ke orang lain. Aduh, gua kesel. Kita curhat ke Tuhan juga begitu. Kita harus jujur sama diri kita. Kita ngomong ke Tuhan juga harus jujur sama diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngomong ke Tuhan cuma sekedar permintaan saja. Nggak cuma sekedar tentang tujuan saja. Tapi obrolan ke Tuhan, doa ke Tuhan, itu harus bicara dari hati ke hati. Apa sih ketika kita lagi berat gitu, kita bilang ke Tuhan, kita secara jujur, kita kayak ngomong ke sahabat kita. Kita nggak cuma cerita ke sahabat kita, tapi kita juga cerita ke sahabat abadi kita. Kita cerita ke Tuhan. Tuhan, hari ini berat Tuhan. Hari ini berat. Aku kesel Tuhan. Aku kesel sama orang ini. Aku kesel sama dia Tuhan. Aku kesel sekali Tuhan. Kita jujur sama diri kita. Kita nggak mengada-ada ketika berdoa. Ketika kita berbincang dengan Tuhan, kita nggak berada-ada. Kita nggak mengada-ngada. Kita nggak menutupi diri kita dari buruknya diri kita. Tapi kita jujur ke Tuhan. Karena sahabat adalah ia yang ngebangun obrolan dari hati ke hati. Nanti Tuhan bakal jawab. Tuhan bakal jawab lewat apa? Ntar Tuhan bakal jawab lewat mana? Tuhan bakal jawab lewat pemikiran kita. Ketika kita dapat pemahaman informasi yang baru, kita dapat, waduh, jadi gitu ya. Ketika kita lagi berdoa gitu misalnya, kita keinget suatu ayat, atau kita keinget suatu pemahaman, dan itu nanduhin hati kita, Ketika kita berdoa, kita jujur ke Tuhan, kita dikasih pemahaman juga, kita dikasih arahan dari Tuhan, dan ini sebenarnya perbincangan dari hati ke hati. Nah, kita nggak berhubungan sama Tuhan cuma karena kepentingan doang. Kita nggak cuma berhubungan sama Tuhan karena Tuhan berkati aku, Tuhan jaga aku. Kita nggak bicara ke Tuhan cuma itu doang. Tapi kita bicara ke Tuhan layaknya kita bicara sebagai sahabatnya. Nah, teman-teman, masalahnya kita nggak bisa punya perasaan dekat untuk bisa menjadi sahabat Tuhan, untuk bisa jujur ke Tuhan. Itu kita perlu perasaan dekat sama Tuhan. Kalau enggak, yang ada pas kita doa, kita berusaha jujur ke Tuhan, rasanya hati kita ini hampa. Perasaan di hati kita ini hampa ketika kita berdoa. Kenapa muncul perasaan hampa itu? Kenapa muncul perasaan hampa, perasaan kosong ketika kita berdoa? Itu karena kita nggak ngebangun hubungan sama Tuhan dalam keseharian kita. Perasaan hampa, perasaan nggak connect sama Tuhan. Kalian kalau misalnya, kalian tahu kan, misalnya kalian naik mobil, terus habis itu ada sabuk pengaman,
kan ada sabuk pengaman nih, sabuk pengaman di sini. Terus habis itu ada sabuk pengaman yang kayak gini. Pas bunyi krek, itu juga hubungan sama Tuhan tuh kayak gitu. Hubungan sama teman juga kayak gitu loh. Hubungan sama sahabat juga kayak gitu. Ada perasaan krek gitu loh. Wah, gue nyambung nih sama dia. Perasaan nyambung itu dari mana? Perasaan krek itu dari mana? Perasaan krek itu dari mana? Kalau perasaan klik gitu. Kalau perasaan krek dari itu, kalau misalnya perasaan krek dari Tuhan, itu dari mana sih perasaan itu? Ketika kita punya pemikiran yang sama, kita nyambung sama dia. Ketika kita punya pemikiran yang sama, ketika kita punya tujuan yang sama, itu kita krek sama dia. Kalau sama teman kita. Begitu juga perasaan ke Tuhan sebenarnya. Persahabatan dengan Tuhan itu juga perasaan apa sih ini krek gitu loh. Ada perasaan itu ya. Dan itu adalah perasaan dekat dari Tuhan. Perasaan dekat dengan Tuhan. Krek atau pokoknya begitu bahasanya ya. Klik gitu. Perasaan dekat itu adalah perasaan yang Tuhan mau kita punya. Karena perasaan itu yang nantinya bakal ngejaga kita buat ke depannya. Ngebuat kita bertingkah laku benar. Ngebuat kita untuk berbuat benar. Untuk bertindak benar, ada perasaan yang Tuhan kasih itu. Yang kita bangun. Dan Tuhan percayakan. Untuk bisa bersahabat dengan Tuhan itu butuh perjuangan. Untuk bisa bersahabat dengan Tuhan itu butuh perjuangan. Itu kelihatan. Perjuangan itu kelihatan dari tindakan kita sehari-harinya. Untuk bisa krek sama Tuhan itu butuh perjuangan. Dan itu kelihatan dari tindakan kita sehari-harinya. Dari prioritas waktu yang kita kasih. Dari fokus kita tiap hari. Apakah setiap hari kita berusaha ngebangun hubungan sama Tuhan? Apakah kita punya perasaan kalau kita ini punyanya Tuhan? Kita punya perasaan itu nggak? Kita jujur ke hati kita. Kita punya perasaan nggak kalau kita ini punya Tuhan? Itu ada sebenarnya. Itu bisa dibangun. Perasaan kalau kita ini punya Tuhan dan Tuhan ini punya kita. Itu adalah perasaan yang bisa dibangun. Sama seperti membangun perasaan, membangun kedekatan, membangun hubungan dengan sahabat. Tuhan juga begitu. Membangun sahabat dengan Tuhan itu sama sebenarnya. Kita mesti selidikin hati kita. Sebenarnya kita ini mau bersahabat sama Tuhan atau enggak sih? Kita mesti selidikin hati kita. Kita ini hatinya mau bersahabat dengan Tuhan atau enggak sih? Nanti teman-teman, dampak dari kita bisa bersahabat dengan Tuhan bakal kelihatan dari hubungan persahabatan kita dengan sahabat kita, sahabat manusia. Dampak dari bersahabat dengan Tuhan itu kelihatan dari persahabatan dengan manusia. Kelihatannya gimana sih? Kelihatannya itu gimana sih? Ini orang bisa ngalah nggak nih? Ini orang bisa ngalah nggak nih? Ini orang bisa nggak dengerin orangnya nggak? Kelihatan. Ini orang bisa nggak nih? Dia ngelihat kekurangan temennya, tapi dia nggak ngerasa sombong, dia nggak ngerasa lebih baik dari temennya. Dia bisa nggak nih ngeliat kayak gitu? Atau ini orang bisa nggak nih? Dia ngelihat kelebihan temennya, tapi dia nggak ngerasa minder sama kelebihan itu. Bisa nggak nih? Dia nggak minder sama temennya sendiri, dia nggak minder sama sahabatnya sendiri. Bisa nggak nih? Dia bisa nggak nih? Nggak gampang berantem, nggak gampang kepincut emosinya karena suatu permasalahan, karena suatu pola pikir, karena suatu kesalahpahaman. Bisa nggak nih dia tetap tahan? Itu bakal kelihatan dari hubungan persahabatannya, hubungan dengan dia dan orang-orang di dekatnya dia, hubungan dengan kita dan orang-orang dekat kita. Hubungan dengan Tuhan bakal mempengaruhi itu semua, teman-teman. Nah, selama kita masih pengen gitu, selama kita masih punya keinginan ya untuk ngejauh gitu, untuk gak pengen dekat sama Tuhan,
selama batin kita masih merasa belum pantas dekat sama Tuhan, selama batin kita masih ngerasa gua bukan nggak pantas sih, maksudnya selama kita masih merasa kalau kita ini nggak dekat gitu, maksudnya lebih ke nggak dekat ya, selama kita masih ngerasa kalau kita ini nggak dekat sama Tuhan, batin kita ngomong sebenarnya kita ini dekat sama Tuhan atau enggak. Selama itu pula kita sebenarnya belum jadi sahabatnya Tuhan. Karena sahabat itu pasti ada perasaan kereknya itu. Selama batin kita belum ngomong kalau kita dekat sama Tuhan, selama batin kita belum ngerasain, selama hati kita belum nemu perasaan kerek sama Tuhan, kita sebenarnya belum jadi sahabatnya Tuhan. Sahabatnya Allah, sahabatnya Tuhan Yesus ya, adalah Ia yang mengerti kehendaknya. Dan kehendak itu cuman bisa didapat ketika kita ngapain? Ketika kita belajar firman dan berdoa. Dan ini perlu diperjuangkan. Perasaan dekat sama Tuhan itu didapat ketika kita, dari mana? Perasaan dekat itu dari mana? Perasaan kerek sama Tuhan, perasaan kerek jadi sahabatnya Dia itu didapat dari mana? Dari belajar firman dan berdoa. Semuanya itu didapat dari situ. Dari mengisi pikiran kita dengan firman dan berusaha mendekati hatinya dengan doa. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri. Kita perlu memiliki tujuan, kita perlu memiliki fokus untuk bisa setiap harinya begini. Kita perlu fokus. Kita perlu naruh fokus kita di sini. Kita, kalau misalnya kita ada buat salah, kita jangan fokus gimana cara kita biar salahnya itu hilang. Biar kita nggak berhenti buat salah. Oh, nggak bisa, itu nggak bisa. Kita nggak bisa fokus gimana cara ngerubah kesalahan kita. Yang bisa kita fokusin itu adalah dimana kita belajar firman dan berusaha untuk ngebangun perasaan dekat sama Tuhan dan berdoa setiap harinya. Dengan kebiasaan ini, dengan fokus begini, kita bisa bersahabat sama Tuhan. Kita bisa memiliki persahabatan dan itu adalah perasaan kerek sama Tuhan. Perasaan kerek sama Tuhan itu ada di setiap harinya. Dan ini perlu diperjuangkan. Nah, sekali lagi nih teman-teman. Hetairos atau teman merupakan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Yudas di Matius 26 ayat 50. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus dalam Lukas 12 ayat 4, di dalam Yohanes 15 ayat 15 dan ayat-ayat lainnya, itu memakai kata sahabat ketika ngejemput muridnya. Dan tentu Yudas itu termasuk muridnya kan? Yudas itu termasuk muridnya Tuhan Yesus kan? Yang buat kita mungkin ngebingungan ya, yang buat kita penasaran gitu. Ketika Tuhan Yesus memakai kata hai teman kepada Yudas, sebenarnya itu ngelubangi hatinya Yudas sebenarnya. Itu ngelubangi, itu nyakitin hatinya Yudas. Kenapa? Karena kata itu dipakai untuk ngerubah sebenarnya. Kata itu untuk menyadarkan realita. Kalau kamu bukan lagi sahabatku. Karena sahabat adalah ia yang melakukan apa yang diperbuat oleh Tuhan. Coba sekarang kita buka di Yohanes 15 ayat 15. Yehuda, boleh tolong? Ntar kita bakal ngebahas nih, mungkin nanti lain waktu kita bakal ngebahas tentang hamba. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba nggak tahu apa yang dibuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sekarang kamu adalah sahabatku, karena kamu tahu apa yang aku lakuin. Masalahnya,
Kita tahu nggak apa yang Tuhan mau kita lakuin? Udah ya. Kalau kita ngelihat di Yudas, sosok Yudas, apa sih yang bakal coba mari teman-teman kita ngerefleksiin ini ke diri kita. Apa sih yang kita rasain ya? Apa sih yang teman-teman rasain gitu ketika 3 tahun jalan bareng sama Tuhan Yesus? 3 tahun jalan bareng, berusaha ngebangun hubungan sama Tuhan Yesus, berusaha ngebangun hubungan dengan dia gitu, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus waktu itu manggil dia tuh sebagai sahabat. Hai sahabat. Tapi suatu hari malah dipanggil, hai teman, hai Hetairos. Tentu. Ini dalam sebenarnya. Kalimat ini dalam kalau kita hayati. Apakah sebenarnya kita ini adalah teman? Bukan sahabat dari Tuhan. Apakah kita ini adalah teman, sekedar teman, bukan sahabat dari Tuhan? Yang berhubungan sama Tuhan ada asas kepentingan saja. Apakah kita nantinya bakal ngejual Yesus? Gitu. Apakah nantinya kita bakal ngejual Tuhan Yesus dalam sisa waktu umur hidup kita demi suatu yang mungkin hal yang rendah gitu? Apakah nantinya kita bakal mengkhianati dia? Semua itu tergantung pilihan kita. Kita mau menjadiin Tuhan Yesus sahabat atau sekedar teman. Kita mau dia jadi sahabat kita atau dia jadi teman kita. Itu tergantung pilihan kita. Dan itu kelihatan dari batin kita. Apakah kita sahabatnya Tuhan atau enggak? Itu kerasa di batin kita. Apakah kita dekat sama Tuhan atau enggak? Itu kerasa di batin kita. Itu kerasa di hati kita. Jadi teman-teman, jadi nih, dampak dari kita bisa bersahabat dengan Tuhan, dampaknya apa kita bisa bersahabat dengan Tuhan? Dampak dari kita bisa kerak sama Tuhan. Kita bisa benar di hadapan sesama. Kita bisa benar berhadapan sama sahabat kita. Kita nggak gampang berantem. Kita nggak gampang nyakitin hati teman kita. Kita bisa tepat tindakannya ke teman kita. Karena kita tahu. Karena kita bisa merasakan apa yang Tuhan Yesus perbuat. Dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ketika kita mempraktikkan itu, kita bisa mempraktikkan itu ke orang lain juga. Jadi teman-teman, perjuangan kita, kebersamaan kita, bareng-bareng di sini. Buat belajar bareng-bareng di sini. Itu merupakan suatu hal yang sangat susah gitu untuk diperjualbelikan. Ini nggak bisa diperjualbelikan. Kedekatan kita sama Tuhan yang kita dapat dari belajar firman secara berkelompok, melalui komsel, melalui pelajaran sendiri, maupun berdoa secara berkelompok maupun sendiri, itu nggak bisa diperjualbelikan. Karena dampak, karena waktu yang kita kasih buat belajar firman, waktu yang kita kasih buat berdoa, itu dampaknya buat kekekalan. Itu dampaknya bukan cuman buat kita sendiri. Dan kita bisa ngerubah teman-teman kita. Kita bisa menjadi contoh buat teman-teman kita yang lain. Orang yang dekat sama kita. Orang yang pengen menjadiin kita sahabat. Kita bisa ngajak mereka bareng. Buat berubah. Caranya gimana? Lewat perubahan kita. Dari perubahan kita bakal kebuat perubahan di teman-teman kita, di orang-orang sekitar kita, di orang-orang yang dekat sama kita. Jadi, kita perlu memperhatikan ini. Kita perlu memperhatikan kalau kita harus menyiapkan waktu untuk belajar dan berdoa setiap harinya. Supaya kita nanti ada perasaan krek sama Tuhan. Karena perasaan bisa bersahabat sama Tuhan itu diperjuangkan. Itu enggak 1 hari 2 hari. Tuhan enggak ngasih waktu 1 minggu 2 minggu. Tuhan enggak ngasih waktu 1 tahun 2 tahun. Tuhan kita ngasih kita waktu
seumur hidup kita. Apakah kita bisa menyenangkan dia atau enggak? Itu tergantung pilihan kita. Jadi, kita mau bersahabat dengan Tuhan atau enggak? Atau kita mau cuma jadi temannya Tuhan doang? Itu pilihan kita. Amin. Dari sini ada yang mau bertanya enggak? Dong Ence, izin bertanya. Jadi mantap Radi. Tapi aku ada 3 Jawab dong. pertanyaan. Mau jawabnya satu-satu apa langsung semua? Pede, satu-satu dulu dong. Satu. Ya udah, satu. Sebenarnya pertanyaannya nyambung semua sih, cuman ya kalau yang cuma ngomongnya satu-satu ya udah. Ini pertanyaan pertama. Bagaimana cara kita mengidentifikasi dari definisi bedanya teman sama sahabat? Diulang. Mengidentifikasi ya. Oke. Nih, gimana sih cara kita mengidentifikasi bedanya teman sama sahabat? Bedanya di mana? Bedanya itu ketika kita, kalau misalnya simpelnya ya, sahabat adalah orang yang saling bertukar pikiran dan juga bertukar perasaan. Itu sahabat. Sedangkan kalau teman adalah orang yang bareng sama kita atas asas kepentingan saja. Dia mungkin tukar pikiran, tapi enggak bertukar perasaan. Enggak saling bicara dari hati ke hati. Itu Cindy. Oke, yang kedua, ini sebenarnya nyambung sama pertanyaan pertama. Kalau kita punya adik kan ada saling bertukar pikiran sama saling rasa memiliki. Apakah bisa dikategorikan sahabat dalam artian konteks ini? Iya, bisa. Nah, kenapa? Sahabat itu nggak cuman kita lihat dari orang yang di luar juga, maksudnya di luar tuh orang yang di luar keluarga ya, orang yang di luar keluarga doang. Kalau misalnya kita punya orang yang bertukar pikiran dan bertukar perasaan sama kita, bertukar pikiran, bertukar informasi, dan bertukar apa yang kita rasain sama teman kita, sebenarnya apa yang kita anggap teman, atau mungkin misalnya adik, atau mungkin kita anggap adik, sebenarnya dia adalah sahabat kita juga, gitu. Jadi inti dari persahabatan adalah ia yang bertukar pikiran, isi informasi yang ada di kepalanya, dan bertukar perasaan. Atau bahasa yang sering diomonginya, ngomong dari hati ke hati. Ngobrol dari hati ke hati. Gitu, Cindy. Jadi kalau di masa depan kalau kita punya istri, sahabat kita juga karena kita bertukar pikiran. Iya. Itu kenapa kalau misalnya teman hidup, sering dibilang teman hidup. Kenapa? Tapi yang lebih tepat sebenarnya istri itu kan sahabat hidup gitu. Sahabat kita dari sehidup semati. Gitu. Jadi istri juga pastilah. Istri itu bisa dibilang sebagai sahabat juga dong. Karena dia adalah orang yang bertukar pikiran. Paling sering bertukar pikiran sama kita. Yang jadi masalahnya adalah apakah nanti istri kita bisa jadi sahabat kita atau enggak. Setelah bertahun-tahun. Itu yang sering jadi masalah kan di kehidupan rumah tangga. Karena kenapa orang pisah? Karena mereka nggak jadi sahabat lagi. Gitu. Lanjut ya, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiganya, sebenarnya Yance ini sahabat atau teman ini dalam konteks kita ke manusia apa kita ke Tuhan? Tadi saya ingat Yance sempat ngangkat kasih filia. Kalau kalau misalnya kasih filia itu dimasukkan ke dalam mana? Kasih teman atau sahabat kita ke Tuhan atau teman sahabat kita ke manusia? Cun nggak? Mantap. Pertanyaan canggih sekali. Gini, ini kalau misalnya bicara tentang sahabat, sebenarnya Tuhan juga nggak cuma manggil kita, memanggil kita juga nggak cuma pakai kasih agape doang, tapi ada kasih filianya juga. Jadi Tuhan kalau misalnya bicara ke kita itu nggak cuma bicara tentang kasih agape doang atau kasih filia doang, tapi ada dua-duanya. Bahkan ada keempat-empatnya yang paling sering kita bilang kan. Nah, cuman beda konteksnya. Kalau bicara tentang seseorang yang saling berbagi informasi, saling berbagi rasa, itu sahabat.
Dan sahabat itu bisa masukin konteks ke Tuhan dan bisa masukin konteks ke sesama manusia. Tuhan tuh mengasihi kita, itu bisa juga dari Tuhan tuh mengasihi kita pakai kasih agape. Tapi juga ada kasih filianya juga. Yang mungkin nanti kita bakal ngebahas ya antara agape dan filia. Karena ini kasih yang Tuhan pakai buat kita. Jadi agape sama filia ini kasih dari Allah ke manusia. Tapi kasih yang kayak gimana? Aduh, bingung nih kalau jelasin di sini. Karena kita mesti ngebedah kasih agape itu gimana, filia itu gimana. Baru deh kita bisa jelasin. Kita bisa jabarin bareng-bareng tentang gimana sih cara pemakaian kasih itu. Apa sih bedanya? Apakah kasih filia itu cuma dari manusia ke manusia doang? Oh enggak. Kasih filia itu juga dari Tuhan ke manusia. Kayak gitu. Tapi beda konteks, dalam konteks yang berbeda. Mungkin ini ribet sih bahasanya. Gitu sih. Bisa kok, bisa ke Tuhan. Jadi yang pasti ini bisa ke Tuhan dan bisa ke manusia lain. Gitu nih. Agak kurang nangkep, Cek. Jadi yang 4 kasih itu dari Tuhan. Benar nggak? Senangkep saya. 4 kasih itu gini, dari Tuhan. Intinya gini. Kan ada, sebenarnya nggak cuma 4 kasih, sebenarnya lebih. Tapi yang paling sering dipakai ada 4 ini. Ada agape, ada philia, storge, dan eros. Nah, kasih yang Tuhan pakai ke manusia, maksudnya dari Tuhan ke manusia, itu ada 2. Ada agape, kasih agape, dan kasih philia. Dan pemakaian ini tergantung konteksnya masing-masing. Tergantung, beda-beda. Nah, terus kasih storge sama kasih eros, itu Tuhan kasih ke dalam diri kita, yang nantinya itu bakal berkembang. Nantinya itu bakal berkembang ketika kita punya keluarga atau ketika kita punya pasangan. Dan itu bakal berkembang. Tapi kasih dari Tuhan ke manusia, itu nggak cuma kasih agape loh. Itu ada kasih filia juga. Dan juga kebalik. Dan juga sama seperti ini. Kita kasih ke Tuhan, itu ada kasih filia, ada kasih agape juga. Kita kasih ke teman kita, ke teman-teman, siapapun itu, ada kasih filia, ada kasih agape juga. Dari sini nangkep gak? Kalau gini, kita berhubungan sama orang, kita berhubungan siapapun, itu ada kasih filia, ada kasih agapenya juga. Tapi nggak bisa dijabarin di sini, karena ini panjang nih ngejabarinnya. Gimana, Andi? Oke, cukup. Karena kata Yanceng, kalau ditanya panjang lebar, ya udahlah, cukup sampai di situ. Iya, ini mesti satu komsel. Mungkin minggu depan kali ya, kalau misalnya bisa. Tapi dari sini nangkep nggak intinya, Di? Atau masih bias? Nangkep ya. Gitu. Kasih teman sama sahabat itu berbeda, ya nggak? Kalau teman itu yang saya tangkap, kita nggak bisa saling bertukar pikiran, sama tidak ada rasa saling memiliki di antara kedua-duanya. Kalau sahabat memiliki rasa saling memiliki dan memiliki hasil tukar pikiran. Mantap ya, Cek. Mantap nih. Ada lagi gengs pertanyaan? Oke, Raples. Semangat, Raples. Siap-siap push up. Ya, langsung keluar dong si Raples. Apa nih, Cia nih? Gimana, Cia? Apa? Apa sih? Enggak, kirain on cam mau nanya. Enggak. Mau on cam aja disuruh ke ayah. Mantap. Gitu. Udah deh.
Tut. Gak ada yang mau nanya kan teman-teman? Berarti ada yang mau ini nggak nih, saran lagu nih? Ada kepikiran nggak, Jan? Kalau dari Jan? Ya, si Jan keluar masuk. Jan, dari Jan ada kepikiran nggak, Jan? Lagu. Anugerah terbesar. Coba ya. Lagunya Maria Sandi, Noel. Gua ada lagunya kok. Ya. Bentar deh. Nih kita coba pakai lagu yang ini deh, lagu yang tadi. Yuk. Lagu yang apa, Hari Ini Ku Rasa Bahagia Lagi. Di sini aku pengen ngejelasin lagi gitu. Oke. Lagu yang tadi ayo, Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita nyanyi nih, aku pengen cerita dulu ya. Mungkin ini kalau kita perhatiin ya, kalau kita sering dengar gitu, Hari Ini Ku Rasa Bahagia, nggak mungkin dong teman-teman pada nggak tahu. Ini adalah lagu yang dulu ya, sempat ngebuat aku nangis gitu. Kenapa? Maksudnya kenapa gitu? Maksudnya kenapa kok bisa nyampe bikin nangis? Kan ini kan lagu seru gitu, lagu asik-asik ya. Nah, ini karena bicara tentang persahabatan dan persaudaraan. Kita adalah sahabat dan kita adalah saudara. Saudara adalah ia yang berbagi perasaan. Lagu yang tadi, kita pakai lagu yang tadi. Persahabatan dan persaudaraan. Ini adalah kasih yang paling sering dipakai dalam berhubungan dengan manusia. Kita mungkin nggak sering gitu merasa tentang persahabatan itu penting. Tapi ketika kita mulai menyadari ya realitas akan kalau dunia ini kejam gitu, kita mulai menyadari realitas itu, kita baru bisa ngelihat betapa pentingnya kita punya seseorang yang sebagai tempat sandaran kita. Ibaratnya gitu. Entah itu Tuhan, tentunya Tuhan pasti. Dan tetap juga kita adalah manusia. Kita membutuhkan seseorang yang secara fisik hadir gitu. Untuk membantu kita. Untuk nemenin kita. Untuk nolong kita. Kita nggak bisa sendiri. Karena pemahaman ini, kalimat ini atau lagu ini jadi mendalam. Lagu ini bisa nyentuh waktu kelas SMA ya. Ini nyentuh banget. Kenapa? Karena ada perasaan kalau kita ini sendiri. Ketika kita ada masalah, kita sendiri. Dan ketika kita mulai punya hubungan gitu. Ketika mulai punya hubungan sama Tuhan dan mulai dipercayakan teman buat cerita bareng gitu, buat berbagi rasa, buat berbagi perasaan, buat berbagi pikiran, itu sedih, itu baru ternyata baru sadar kita ini nggak bisa sendiri, kita ini perlu teman. Makanya dulu aku sempat nangis nyanyi lagu ini. Padahal ini lagu asik banget. Apalagi dinyanyiin pas lagi. Kalau misalnya dulu ya kan pas di sekolah, jeng kau sahabatku, kau saudaraku. Nyanyi itu sedih.
Nyanyi itu sedih karena nyadarin kalau manusia atau kita nggak bisa sendiri. Kita butuh penolong. Kita butuh teman. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Aba ya Bapa atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa belajar ya Tuhan, sehingga kami bisa merenung secara sejenak Bapa. Izinkanlah kami Tuhan agar dalam setiap kesempatan Tuhan
kami bisa mengisi waktu Tuhan seperti ini Tuhan. Kami bisa mengisi waktu untuk mendekati Engkau ya Tuhan, untuk bisa berjuang menjadi sahabat-Mu ya Bapa, menjadi sahabat-Mu Tuhan Yesus. Terus arahkan hidup kami Tuhan, terus arahkan hidup kami, terus bantu kami agar kami bisa dekat dengan-Mu. Terus arahkan kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan bisa tepat ya Tuhan. Terus juga arahkan kami ya Tuhan, agar setiap keputusan yang kami ambil Tuhan, bisa membuat kami semakin dekat dengan-Mu. Kami mau dekat dengan-Mu Bapa. Kami mau dekat dengan-Mu. Itu adalah permintaan kami Tuhan. Itu adalah permohonan kami satu-satunya Bapa. Kami mau berjuang agar kami bisa menjadi sahabat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berjuang agar kami bisa mengerti isi kehendak-Mu ya Aba ya Bapa. Bantu kami, tuntun kami agar kami bisa melakukannya. Dan juga ya Aba ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah dari Zoom ini Bapa. Terus tuntun kami Tuhan, terus tuntun kami agar masing-masing dari kami Bapa bisa menjadikan Engkau sebagai sahabat kami Tuhan. Bisa menjadikan Engkau sebagai teladan kami, agar kami bisa berjuang dan benar ya Tuhan. Kami bisa mengambil keputusan dengan benar. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami ucapkan syukur. Amin. Oke, makasih gengs. Mantap. Thank you. Yoi. Thank you. Gile. Makasih Noel, makasih aku. Thank you Noel, thank you teman-teman. Makasih gengs. Waduh, luar nih. Niko, tadi kenapa nggak bisa masuk? Hah? Sound teknis, Niko tadi sorry. kenapa nggak bisa masuk? Kenapa? Sound teknis. Oh, oke. Kirain ini. Takutnya apa ya? Keblokir sama Zoom-nya gitu. Ada sesuatu hal yang Kayaknya nggak mencurigakan. mungkin sih. Tahu nggak ini apa? Tebak ini apa? Tebak dulu deh. Jangan tahu nggak. Gelas. Kayaknya pada salah sih semua jawab. Kenapa? Air apa nih? Air putih. Ya ini kan apa dong? Air putih. Tuh, air putih. Air Satu lagi nih, ada yang mau jawab nggak nih? Teh hijau bukan teh hijau, lebih kepada apa? Maaf ya, bir. Oh biar mantap. Biar ada lagi nggak nih? Apa nih? Mungkin gara-gara gelasnya kayak bir. Air zam-zam itu. Masya Allah. Nih, tahu gak ini apa nih? Air bajaka. Rebusan bajaka. Bajaka. Pahit pasti itu mah. Yang gak enak. Nggak tahu nih. Jadi obat tradisional, tapi bukan obat juga sih. Pokoknya antioksidannya bagus lah katanya. Sehat sekali ya bun. Pero mau ke sebelah ya. Oke. Dadah Vero. Dadah Pero. Kita pindahkan. Dadah Kak Vero. Aduh pegel banget. Tunggu. Tadi ada yang bingung gak sih? Iya Pero. Tuh ada Pero udah tinggal tinggal. Sumpah Cia. Cia nangkep kan tadi? Nggak, aku takutnya nih aku bawain bahannya kesusahan tau. Pakai bahasanya soalnya kadang-kadang susah. Kalau dipikir-pikir. Tadi bahasanya kesusahan gak sih? Enggak sih, aku bisa nangkep. Nangkep. Ada. Tau gak sih itu? Ini gimana sih? Kenapa nih? Coba tau nih, join nih. Lah, si Demi pergi dong. Nih. Join Discord nih. Punya Discord gak sih? Tahu kan caranya? Hah? Kenapa? Punya Discord.
Paling nanti kalau misalnya gabut aja join. Klik kemana kayak gitu. Ada gabut situ. Siapa di gabut? Ada siapa? Ya gua nggak tahu. Itu ada Pani di situ di Discord. Oh ya Noel, Hani selalu. sekalian Apa ya? kalau bisa sekalian itu ya closing buat teman-teman yang sudah nonton. Oh iya mantap. Alhamdulillah. Seperti biasa ya. Karena Seperti biasa. Oh. Oke, thank you buat teman-teman juga yang telah mengikuti melalui live streaming, karena kita percaya walaupun di masa sekarang ini kita belajar firman ya guys. So Mantap once sekali again, sumpah ya. So sekali lagi thank you teman-teman yang sudah nonton. Sampai Mantap. ketemu di Ada berapa nih yang nonton ya? Sampai ketemu di Komsel Senin dan Rabu depan. God bless. Mantap. God bless.